Sepertinya saya tidak harus terlalu banyak berbicara. Soalnya tadi sudah ada 2 sambutan, kemudian udah ada juga obrolan yang panjang dari MC kita. Saya akan langsung mengajak kenalan dulu pada pemateri kita yang pertama. Yang kebetulan katanya lagi di jalan, lagi di mobil. Ya. Sebelum sinyal hilang, beliau jadi pemateri pertama. Saya sapa dulu ya, Kang Muhammad Ropi Jamil. Apakah terdengar? Oh, terdengar ya. Siap. Apakah on game? Siap. Waduh, ini memang tampaknya sedang di mobil, jadi harus langsung ke inti materi. Baik, sebelumnya kita perkenalkan dulu. Beliau adalah Muhammad Ropi Jamil, lahir di Bogor 19 Agustus 2000, tahun 2000. Kesibukan beliau adalah sekarang kuliah dan sebagai juga koordinator daerah Jabar Bergerak Zilenial Pusat. Berkaitan dengan webinar ini, beliau merupakan penerima Indonesian Gold Generation Scholarship dan juga ajudan milenial tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada beliau untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Randy, terima kasih juga tadi Teh Najwa yang sudah memandu kegiatan. Teman-teman, suara saya terdengar? Aman ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan halo semuanya teman-teman dari Ciamis. Nah, ramai ya teman-teman, Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, paling nanti saya izinnya untuk off cam karena jaringannya lup-lup. Tapi sekarang saya on cam dulu. Sekarang kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi selama materi saya, teman-teman kita pengen tektokan. Kalau misalkan saya nanya atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya nanti raise hand. Walaupun di tengah-tengah pematerian gitu. Jadi kita sistemnya ngobrol aja, cerita kayak mirip-mirip di tongkrongan lah gitu. Cerita tentang pengalaman, lu dapat beasiswa apa gitu. Terus lu kuliahnya di mana? Atau enggak misalkan kayak kok bisa sih lu dapat beasiswa gitu. Nah, gitu. Oke, teman-teman, sepakati ya. Nah, sekarang saya izin off cam teman-teman karena udah lihat muka saya. Khawatir ada apa? Khawatir nanti lup atau keluar zoom-nya. Nah, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman semuanya. Di sini siapa yang masih SMA boleh raise hand? Oke, baru satu, Teh Najwa. Siapa lagi? Ada dua ya, Teh Konita dan oke, Kang Pasama enggak. Sorry, Teh Pasama enggak. Jangan dipercaya itu bohong, guys. Oke, teman-teman. Sebenarnya kalau beasiswa yang saya tuh lebih cocoknya memang untuk teman-teman pelajar SMA gitu karena untuk mendapatkan beasiswanya itu dari mulai awal mau masuk kuliah. Jadi bukan yang ongoing, bukan yang mahasiswa yang sedang belajar lalu bisa mendapatkan beasiswa gitu. Oke, tapi gak apa-apa, ini jadi informasi juga siapa tahu nanti adiknya atau saudaranya atau sepupunya yang lagi SMA dan mau kuliah, ini bisa jadi salah satu informasi sangat penting untuk teman-teman gitu. Boleh langsung ke materi aja ya. Barangkali bisa dibantu share. Oke, halo teman-teman. Apakah materinya sudah ada di layar? Sudah ya? Oke. Halo, suara saya masih aman? Aman Kak, aman.
Aman ya? Oke. Teman-teman mau minta tolong di-share screen ulang. Tadi jaringannya sempat hilang beneran. Ternyata hilang. Tolong tunggu dulu sebentar karena ini PPT-nya ada kendala. Halo, izin suara saya ada nggak? Punten baru ganti device. Ada ya? Oke. Teman-teman Mas, mau minta tolong di share screen. Oke. Sambil berjalan ya, sambil di share screen saya mau. Oh, ternyata udah ada. Nah, langsung aja ya. Oke, jadi sesuai yang tadi diinformasikan sama Akang moderator bahwa saya awardee atau penerima dari beasiswanya ini IGGS atau Indonesian Gold Generation Scholarship. Yang mungkin sebelum-sebelumnya orang-orang tuh kenalnya dengan FYJB Scholarship. Nah, jadi kalau dulu tuh si beasiswa ini ketua atau bahkan pengurus OSIS di sekolah. Kalau sekarang sudah berganti nama sehingga lingkupnya tuh bisa senasional. Kalau dulu hanya Jawa Barat saja karena FOJB scholarship itu. Kalau sekarang bisa seluruh Indonesia. Boleh di next. Nah, kita akan melihat ke data-data dulu ya sebelumnya. Oke, boleh di next. Oke, punten teman-teman. Sekarang udah join lagi. Nah, kalau ini sedikit profil singkat saya terkait apa Instagram gitu. Teman-teman barangkali mau mengunjungi Instagramnya, nanti bisa langsung buka saja Instagramnya. Boleh di next lagi, Teh? Nah, kita akan bercerita tentang hal apa aja sih yang sering banget dirasain sama teman-teman pelajar SMA nih, terutama yang kelas 12. Biasanya yang pertama galau mau kuliah di mana, terus yang berikut galau nih mau jurusan apa. Nah, emang kebanyakan dari siswa SMA terutama kelas 12 itu mereka masih sangat bingung antara apa jurusan dan karir mereka ke depan gitu. Tapi sebagiannya, alhamdulillahnya sebagiannya mereka sudah mulai aware dan sudah mulai bisa mempersiapkan sejauh-jauh hari. Nah, kita akan mengetahui teman-teman sesuai data dulu ya. Kita boleh di next. Jadi ternyata kalau pertanyaan pertama tadi galau mau kuliah di mana nih?
Kalau kita lihat dari data dari Kemdikbud gitu ya, jumlah perguruan tinggi di Indonesia ternyata sangat banyak teman-teman. Untuk PTN sendiri kita ada 122, untuk kedinasan ada 187, untuk perguruan tinggi agama seperti UIN dan lain-lain ada 1.240, dan yang paling banyak ternyata perguruan tinggi swasta ada 3.044. Jadi total perguruan tingginya ada 4.500 sekian. Oke, di mana dengan komposisi ada di Jawa, Kalimantan, Maluku dan seterusnya, itu tuh lebih banyak di Jawa dan di Sumatera. Itu teman-teman. Boleh di next. Terus tadi cara masuknya gitu. Nah, kalau perguruan tinggi negeri biasanya hanya lewat dua jalur pada awalnya. Kalau zaman saya masih SNMPTN, masih SBMPTN. Kalau zaman sekarang eh, jalurnya SNBT sama SMBP ya, SNBP ya. Nah, itulah kurang lebih teman-teman. Terus di makin ke sini juga ternyata perguruan tinggi negeri mereka tuh buka jalur baru, biasanya disebut dengan jalur mandiri gitu. Pada awalnya dulu hanya dua jalur saja yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oke. Dan teman-teman perlu ketahui, ini data-data sebelumnya sih sebenarnya, ini kurang update ya. Jadi dari total 800.000 pendaftar yang untuk SBMPTN ya. Jadi yang keterima itu hanya 192.000 gitu. Begitupun untuk yang pakai nilai rapot pendaftarnya 612.000, yang keterimanya 120.000. Oke, boleh di next. Nah, lalu gimana nih kalau misalkan kita bagian dari orang-orang yang ditolak sama PTN kayak saya? Sebenarnya ini PPT all about tentang menceritakan diri sendiri, teman-teman. Eh, Barangkali nanti ada yang relate ya, yang sekarang sudah kuliah di PTS atau PTN atau mungkin yang belum kuliah itu. Nah, jadi saya tuh selalu punya beberapa plan, teman-teman. Plan A, B, C, dan seterusnya. Dari awal, nanti saya di bawah cerita juga sih. eh, Kampus yang pengen saya tuju adalah kampus negeri. Itu pakainya hampir semua siswa ya. Yang kedua, kampus jurusan. Jurusan yang pengen saya tuju ya jurusan yang memang bergengsi juga gitu. Terlebih relate sama passion kita gitu. Nah, tapi pada praktiknya saya selalu mempersiapkan tentang kegagalan-kegagalan. Karena apa? Karena saya sendiri merasa saya itu orang yang apa namanya yang keberhasilan itu selalu belakangan gitu, atau selalu berhasil tuh ketika percobaan kedua ketiga kayak gitu. Sehingga saya coba nyari perguruan tinggi swasta yang memang eh, apa keren juga gitu dan bagus juga dan gak kalah sama negeri. Dulu saya belum ngerti tentang pemeringkatan kampus ya, ranking-ranking. Saya cuma lihat ada memiliki 7 pertimbangan dalam milih kampus terutama PTS. Yang pertama saya ngelihat alumninya gimana, keren-keren gak, karirnya di mana gitu. Karena itu sangat membantu banget teman-teman. Kalau alumninya keren-keren misalkan ada di perusahaan-perusahaan bagus, nah itu sangat membantu mahasiswa ketika lulus nanti. Terus kedua, tadi kiprah alumninya. Eh, Kan tadi kan tempatnya ya kiprah alumninya tuh kayak mereka tuh karirnya sebagai apa gitu. Terus jabatan-jabatannya gitulah yang dicek. Nah, selanjutnya tuh biaya kuliah. Biaya kuliah sebenarnya kalau misalkan dihitung swasta sama negeri, kalau zaman saya itu lebih mahal di swasta, teman-teman. Tapi ketika saya kuliah sekarang, ternyata di negeri seringnya jauh lebih mahal gitu. Tapi saya membandingkannya sama antar swasta dulu gitu. Terus juga membandingkan tentang kualitas kampusnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ranking kampus. Dulu tuh saya cuma tahu Telly itu PTS nomor satu aja udah. Karena saya kan kebetulan kuliah di Telly, jadi dulu nyari kampus swasta terbaik di mana sih gitu. Atau jurusan saya masuk 10 besar eh, di mana gitu kampusnya. Tuh, terus berikutnya akreditasi. Dulu saya milih Telly gara-gara sempat baca bahwa Telly itu salah satu kampus yang kampus swasta yang pertama kali mendapatkan akreditasi unggul gitu. Sehingga saya pikir kayak ya udah pasti gitu, kampusnya pastinya bagus, itu berkualitas itu, dan pasti memperhatikan mahasiswa gitu. Saya mikirnya gitu dulu. Terus fasilitas dan juga sarana pengembangan diri. Nah, yang paling penting adalah sarana pengembangan diri teman-teman kita tuh difasilitasi gak sih terkait
apa untuk upgrade skill, terus untuk bersosialisasi dengan teman-teman mahasiswa. Itu sih yang paling penting. Karena kalau sebatas fasilitas ruangan atau apa fasilitas fisik gitu, kadang itu pun tidak menjamin tentang pengembangan diri kita gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, sebenarnya ada video, tapi kayaknya videonya di skip aja ya. Nanti teman-teman bisa nonton karena lumayan panjang juga, 10 menit atau 5 menit ya. Boleh di next lagi. Nah, ini nih yang dari kecil saya apa impikan gitu. Atau mungkin teman-teman juga sama ya. Saya tuh punya mimpi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang paling tinggi. Nah, dulu waktu zaman saya SMP, bermimpi untuk kuliah itu satu hal yang kayak gak mungkin gitu. Karena kebetulan dulu kan saya mondok ya teman-teman, mondoknya juga di Ciamis juga gitu. Jadi eh ya pertama sedikit tahu tentang Ciamis, kedua kalau udah mondok biasanya tuh kayak saklek, ya udah di situ-situ aja gitu. Karena nggak kebayang gitu loh kayak kuliah kayak gimana dan lain-lain. Tapi saya tuh orangnya yang seneng baca juga. Jadi satu momen ketika di pondok tuh kalau ada waktu luang saya selalu ke perpus untuk baca gitu. Karena namanya di pondok dilarang bawa handphone dan lain-lain. Nah, dari bacaan itu saya selalu baca profil-profil penulisnya teman-teman. Biasanya profil penulisnya kayak dia kuliah di mana, dia lulusan apa gitu. Dari situ saya kegambar pengen melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi gitu. Ya, salah satunya mimpi untuk berkuliah. Aku mau tahu dong di sini teman-teman yang udah kuliah jurusan apa saja dan yang belum kuliah mau masuk jurusan apa. Boleh diklik di kolom chat teman-teman. Mari kita cek. Oke, nanti nyambi nyambi diisi ya teman saya nyambi apa sharing di kolom chat yang udah kuliah jurusan apa, yang belum kuliah mau masuk jurusan apa. Boleh di next. Nah, ini juga salah satu proses ya, proses pengembangan diri di mana ada setingkat SMP, SMA dan kuliah gitu. Nah, teman-teman kalau SMP, mungkin teman-teman pastinya udah pernah merasakan juga gitu. Temannya yang ya teman-teman kita itu yang masih tetap homogen gitu. Terus lingkaran pertemanannya masih itu-itu aja. Belum kayak kita terkoneksi antara teman-teman beda sekolah yang banyak dan lain-lain. Nah, terus yang proses di SMA. Di SMA itu biasanya lingkaran dan jejaring pertemanan kita tuh akan semakin luas. Terutama teman-teman katanya tadi ada yang masuk promosi Jawa Barat. Nah, saya juga kebetulan alumni dari sana. Jadi zaman SMA tuh kita bisa berjejaring, bisa berteman bahkan nggak hanya satu daerah saja gitu, bahkan satu provinsi dengan teman-teman dari daerah-daerah lain gitu. Terus aturannya lebih terstruktur gitu. Mungkin teman-teman ngerasain juga gitu. Kalau teman SMA walaupun luas tapi kayak masih terstruktur gitu loh, masih kayak bisa terkoneksinya masih intens dan lain-lain. Terus sedangkan kalau kuliah, nah, teman-teman yang belum sekolah ya, kalau udah kuliah pasti sudah sangat merasakan. Yang belum kuliah, teman-teman akan menemukan satu hal di mana lingkungannya heterogen, terus kita akan merasakan tentang perbedaan budaya, ekonomi dan juga bahasa dengan teman-teman sekampus. Dan ini nih satu hal yang penting teman-teman harus siapkan dari sekarang, bahwa di kuliah tuh bisa dibilang masing-masing gitu. Hidupmu ya urusanmu gitu. Kayak gitu. Tapi banyak juga kok yang tingkat awareness sangat tinggi. Oke, boleh dilanjut. Terus em, kok gini? Boleh dilanjut ke yang tadi. Nah, kok gini gitu kok kenapa saya terjun ke Tell You gitu. Karena boleh dilanjut. By the way, sebenarnya saya tidak ingin mempromosikan Tell You ya teman-teman. Tapi karena kebetulan saya kuliah dapat beasiswa di Tell You, jadi ya mau. Kenapa ke Tell You? Karena ya ini saya udah 18 kali ditolak perguruan tinggi swasta, negeri, di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini satu hal yang nyakit banget sih perjuangan ketika ingin kuliah dulu gitu. Terus boleh dilanjut, saya tuh pernah nih lolos di perguruan tinggi. Nah, tapi ternyata udah diterima nih teman-teman, tapi nggak dibolehin sama keluarga, dilarang. Bahkan fun fact ya untuk masuk TLU aja dulu tuh saya dilarang gitu sampai harus berantem dulu sama keluarga gitu. Karena banyak hal pertimbangan gitu. Dan terlebih orang tua saya itu selalu apa
menginstruksikan untuk saya tuh kayak ya udah pesantren aja. Jadi belum pendidikannya orang tua gitu. Nah, yang saya pengennya pendidikan nah, terus juga ini nih ada ini kalian boleh dilanjut, ada hal yang teman-teman dari lingkungan desa juara 13 kok tidak padahal sekolah banyak sih kayak tadi yang seperti di awal belajar itu dimanapun apa gitu. Yang penting pertama jurusannya sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita impikan ke depannya, sejalan dengan cita-cita teman-teman. Dan yang paling penting kalau bisa si jurusan kita tuh masuk top 10 atau 10 besar di Indonesia gitu. Terus perihal kampus gimana? Ya simple aja sih kayak tadi yang saya informasikan di awal. Yang penting mah alumninya tuh banyak yang sukses. Terus fasilitas di kampusnya ya kita belajar nggak kepanasan, nggak kedinginan gitu. Terus juga nggak kehujanan. Terus kalau ada fasilitas pengembangan dirinya di sana disediakan ada UKM-nya, ada apa banyak komunitas, banyak kegiatan-kegiatan. Kayak minimalnya kayak itu sih teman. Nah itu yang membuat apa, kita nyaman untuk berkuliah. Boleh dilanjut lagi? Nah dan ini sih satu hal yang kayak karena omongan banyak orang pernah ngerasa kayak, aduh aku tuh gagal, terus aku payah gitu dan aku nggak bisa. Nah, sebenarnya ini tuh kayak dulu masih belum punya pendirian gitu teman-teman. Namanya baru lulus SMA kan ya. Banyak orang yang ngomong ABCDFG itu pasti didengar-dengar aja gitu. Belum sebodoh amat. Mungkin kayak sekarang gitu. Kayak gitu. Bahkan teman-teman mungkin sering lihat gak sih fenomena yang di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta di SMA ya. Yang lulusannya yang masuk PTN tuh pasti dibikinin banner gitu. Sedangkan yang masuk perguruan tinggi swasta tuh nggak dibikinin banner. Pernah gak sih teman-teman? Pernah lihat gak? Boleh dong ada yang mau cerita nggak? Pernah Atau lihat Kang, pernah lihat. pernah ya? Nah, walaupun emang banyak juga kok gitu sekolah-sekolah yang mengapresiasi seluruh lulusannya gitu. Kemanapun dia belajar pasti diapresiasi. Cuman kebanyakan teman-teman sekolah-sekolah tuh kayak hanya mengapresiasi em, apa lulusannya yang masuk PTN aja gitu. Terus kemarin saya bikin quiz box ya, question box di Instagram. Banyak banget jawaban-jawaban alasan kenapa. Karena yang paling apa simple padat jelas tuh karena sekolah gengsi gitu. Gengsi mengakui lulusannya yang lanjut ke swasta. Dan ada juga yang state bahwa ternyata guru-guru atau sekolah tuh masih kudet ya gitu. Padahal sekarang banyak sekolah swasta yang lebih keren dibanding PTN gitu. Atau juga bahkan pemeringkatannya lebih tinggi dibanding PTN. Atau ada juga yang jawab sekarang tuh sekolah di mana aja sama aja gitu. Karena masih satu naungan, bedanya status negeri sama swastanya aja. Kayak gitu. Boleh dilanjut lagi. Dan setelah berjalannya waktu teman-teman di perkuliahan semester awal ya mulai mencoba gitu. Jadi versi terbaik dalam diri dan mengenal diri sendiri serta menerima. Jadi pada awalnya tuh kayak kan sempat down ya teman-teman ya. Tapi coba belajar kayak mengenali diri dan coba menerima. Nah, dan dari situ jadi versi terbaik eh, sesuai yang ada dalam diri kita gitu. Baik lanjut lagi. Karena ya kita ketahui bersama teman-teman proses meraih mimpi itu kan sangat panjang ya. Dan jalannya itu nggak lewat situ-situ aja gitu. Terutama zaman SMA tuh kayak orang tuh selalu mikir yang masuk PTN pasti mereka akan sukses gitu. Itu sih yang banyak nyelekit banget. Nah, tapi ya perlu kita sadari proses meraih mimpi kan sangat panjang teman-teman. Jadi untuk meraih mimpi itu tuh bisa kita dapatkan di mana saja, tempatnya di mana saja, waktunya kapanpun gitu dan momennya seperti apa saja gitu. Dan itu hanya kita yang tahu dan hanya kita yang bergerak gitu, untuk meraih mimpi itu. Oke, boleh di next. Nah ini sih teman-teman yang
apa yang menjadi kesadaran untuk diri sendiri gitu. Ternyata yang membuat kamu tetap tegak itu bukan tempatmu gitu, tapi diri kita sendiri gitu. Oke, setuju nggak setuju ya bahwa banyak juga kok data gitu yang sekolah di kampus keren, yang pendidikannya bagus gitu ya. Kalau dirinya nggak kuat, ya mereka akan sulit untuk tegak gitu, teman-teman. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rasa semangat yang tinggi gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini satu quotes ya teman-teman, be the best version of yourself gitu. Jadilah uh, the best person, apa uh, diri terbaik lah untuk dirimu gitu. Oke, boleh lanjut lagi. Nah, kadang ini juga jadi salah satu penguat juga teman-teman. Is oke gitu. Kita membandingkan kita dengan yang lain gitu. Tapi jangan dibuat untuk kita menjadi down gitu. Kita membandingkan untuk apa? Untuk kita mengenali diri sendiri, apa yang masih kurang, apa yang perlu di-develop dalam diri kita. Boleh di next. Nah, ini kita harus sepakat dulu sih sama sama diri kita. Tadi setelah mengenali, kita harus tahu dulu kemampuan kita sampai mana gitu. Setelah itu, ya kalaupun ada orang yang lebih tinggi di atas kita, is okay gitu. Karena kita menyadari bahwa kemampuan kita untuk sejauh ini hanya baru bisa sampai sini aja gitu. Jadi kita nggak perlu sedih harus ngikutin standarnya orang lain. Oke, dan ini do something to prove uh, that you're worthy gitu teman-teman. Jadi boleh dilanjut teh. Nah ini ya, do something to prove that you're worthy gitu. Intinya mah lakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa kita tuh layak lakukan apapun. Karena kalau kita ngerasa bahwa kita tuh layak, ya kita akan lebih berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, nah dengan apa teman-teman yang pertama boleh dilanjut ya lebih proaktif. Jadilah manusia proaktif. Kenapa? Karena tadi gitu, kalau perihal tempat kuliah atau jurusan atau apa itu hanya status kita saat ini aja gitu. Dan hal tersebut tidak akan apa menjadi faktor utama keberhasilan kita gitu. Tapi keberhasilan kita akan ditentukan dengan sikap kita gitu atau karakter kita. Yang pertama, jadilah manusia proaktif gitu. Apapun hal baik yang ada dalam penglihatan kita ya kita turut serta berkontribusi di hal baik tersebut. Contohnya kayak sekarang nih ada seminar beasiswa. Nah ini kan teman-teman panitia sangat keren banget nih, bisa proaktif untuk turut serta melaksanakan kegiatan ini dan tentunya sedikit banyaknya hal ini akan bermanfaat untuk teman-teman peserta terutama yang teman-teman SMA untuk sesi yang saya gitu. Di sesi berikutnya teman-teman kuliah pun bisa ikut serta gitu atau menjadi penerima manfaatnya. Oke, boleh lanjut. Yang kedua teman-teman, begin with the end in mind. Mulailah segala sesuatu dengan gambaran akhirnya. Dan inilah yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu mereka punya karakter futuristik. Mereka tuh selalu melihat gambaran akhirnya. Mereka selalu melihat ke depan. Di tahun sekian saya memiliki impian untuk menjadi apa, sehingga mereka akan memulai perjalanan dari sekarang. Jadi orang-orang yang punya rencana ke depan itu mereka akan lebih proaktif dan mereka akan lebih giat dalam melakukan hari-harinya. Karena apa? Karena mereka punya rencana gitu. Dan mereka punya tujuan. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini kebiasaan sih teman-teman. First thing first. Jadi selalu dahulukan yang lebih utama dan ini harus harus kita biasakan. Dahulukan yang lebih utama. Nah, kita harus mulai memaksimalkan atau belajar memaksimalkan yang namanya skala prioritas. Teman-teman kalau udah punya tujuan, teman-teman tentukan skala prioritasnya seperti apa. Setelah itu disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan. Nah, next. Oke. Okay. Nah ini. Nah ini juga bisa menjadi salah satu jawaban teman-teman untuk teman-teman SMA khususnya, yaitu Indonesian Gold Generation Scholarship, sinergi dan kolaborasi untuk negeri. Kenapa saya menginformasikan beasiswa ini? Karena kebetulan saya penerimanya. Boleh dilanjut. Nah kebetulan saya teman-teman
Eh, dan saya ingin sharing ke teman-teman semuanya bahwa kenapa IGGS ini sangat worth it, karena pertama kita akan kuliah di Telkom University yang satu saat ini kampus perguruan tinggi swasta terbaik nomor satu di Indonesia, dan pemeringkatan universitas di Indonesia Telus selalu masuk 10 besar di antara PTN-PTN lainnya gitu. Secara kualitas sudah sangat diperhitungkan sama industri dan juga sama pemerintah, selalu diapresiasi gitu teman. Nah, pertama kuliahnya gratis full di TELU, dan kita akan dapatkan mentoring one on one gitu bersama mentor eksklusif, mendapatkan kesempatan magang dan pengabdian, dan di kampus teman-teman banyak sekali hal yang bisa kita lakukan gitu. Dari mulai kegiatan kemahasiswaannya, lomba-lomba dan lain, dan itu full difasilitasi sama pihak kampus teman-teman. Oke. Jadi ini, atau enggak nanti teman-teman kalau di sesi tanya jawab teman-teman mau bertanya boleh banget ya perihal IGGS ini gitu. Atau boleh dilanjut teman-teman eh, bisa bisa buka di web ini ya. Nah, informasinya tuh di awal Desember akan dibuka untuk pendaftaran untuk perkuliahan tahun depan. Nah, boleh banget nanti diinformasikan ke seluruh teman-temannya atau keluarganya gitu untuk mendaftar di GGS ini. Kalau dulu persyaratannya agak sulit, harus jadi OSIS dulu segala macam. Kalau sekarang nggak perlu jadi OSIS, nggak apa-apa gitu. Misalkan teman-teman emang ready dan juga bertekad untuk belajar, berkuliah gitu, untuk aktif dan untuk berprestasi gitu. Itu sih. Terus selain daripada yang tadi dicantumkan, banyak hal banget teman-teman yang tidak dicantumkan di fasilitas IGGS ini gitu. Seperti kita banyak banget kesempatan untuk dapat atau apa ya? Ya untuk dapat fasilitas lainnya gitu. Seperti teman-teman kalau misalkan nanti pengen, kalau di GGS ya, kalau pengen dapat tempat tinggal gratis misalkan, nanti ada juga gitu kesempatan untuk mendaftar dapat tinggal gratis dan banyak hal lainnya. Terus saya juga mau sharing teman-teman, boleh dilanjut ya. Karena IGGS ini tuh fasilitas kuliahnya hanya di Telkom University saja. Jadi ya yang bisa saya sampaikan hanya tell you gitu. Mungkin kalau saya juga informasiin kalau JFLS, nah mungkin teman-teman yang udah kuliah nggak aneh ya, JFLS itu tuh beasiswa dari Pemprov Jabar. Nah itu kuliahnya bisa dimanapun asalkan kampusnya ada di Jawa Barat gitu. Terus juga kalau beasiswa Genbi, nah kalau Genbi biasanya hanya uang saku teman-teman. Nah dia sama juga ada yang se-Jabar ya, bahkan ada yang se-Indonesia. Itu pun banyak beasiswa lainnya kayak Paragon, terus Jarum, nah, dan banyak lah pokoknya mah. Nah ini sih dulu tuh kenapa alasannya ke tell you gitu ya, karena saya nggak diterima teman-teman daftar hukum di UIN, terus daftar hubungan internasional di PTN, daftar manajemen di ITB sama di Unpad, dan banyak hal lainnya gitu. Tapi pada akhirnya saya terima di Telio. Dan ini fun fact juga buat teman-teman. Dulu tuh saya didaftar di Telio yang JPA ya, yang harus bayar gitu. Tapi nggak lolos, tapi ternyata saya lolosnya di yang beasiswa full gitu. Itu kan satu hal yang memang udah rezekinya gitu di sana. Nah, boleh di next lagi. Ini udah ke bawah mah gambar-gambar aja sih. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh langsung aja ya. Nah, ini kampusnya, ini gedung perkuliahan umum. Boleh dilanjut. Oke. Nah, karena Telkom tuh masih di bawah BUMN teman-teman, jadi apa dan juga di Telkom, oh iya, Telkom pertama kan kampus di bawah BUMN ya teman-teman, sehingga banyak kesempatan kita untuk berkarir di BUMN. Terus juga Telkom University itu salah satu profesornya atau dosennya adalah penemu 4G sama pengembang 5G teman-teman, sehingga kita tuh kampus pertama yang kualitas internetnya tuh 5G di kampus kayak gitu. Jadi banyak hal banget sih fasilitas yang bisa kita dapatkan, karena ya tadi profesor-profesornya juga memang turut serta berkontribusi di bidang teknologi gitu. Ya, di Indonesia dan dunia gitu. Karena 4G dan 5G kan satu hal yang penemuan besar gitu teman-teman. Sehingga kita bisa lebih mudah gitu dibanding. Oke, boleh di next. Nanti kita akan lihat fasilitas-fasilitasnya gitu.
Ini paling sekilas aja ya. Boleh di next lagi. Oke, boleh di next lagi. Ini asal next aja teman-teman, yang penting lihat. Oke, next. Oke, next. Itu ya teman-teman kurang lebih fasilitas-fasilitasnya, dan kita labnya banyak juga gitu. Apa, inilah jadi alasan gitu apa dulu pilih di Telio, dan kayak ketika udah ada pengumuman keterima di Telio jadi langsung kayak udahlah bodo amat di Telio aja gitu, gak usah ke PTN. Boleh di next next aja ya, karena udah mau habis juga. Dan pada akhirnya teman-teman saya tuh berpikir bahwa ya tadi dimanapun tempatnya tidak akan menentukan gitu, tapi kitalah yang menentukan, dan kitalah yang eh, membuat arah hidup kita lebih baik. Next. Boleh next lagi. Oke, next terakhir. Oke, dan boleh ke slide paling terakhir. Nah, itu barangkali teman-teman yang dapat disampaikan. Punten banget kalau misalkan agak kurang proper gitu ya, karena kebetulan perjalanan ke Jakarta teman-teman untuk apa eh, ikut ya ke pemakaman gitu. Dan ini mohon doa juga sama teman-teman semuanya bahwa semalam ada musibah gitu. Adik saya di asrama ya pulang lebih dulu gitu, meninggalkan kita semua, sehingga dari semalam tuh saya fokus untuk bersamai teman-teman proses di rumah sakitnya gitu sampai tadi pagi, dan sekarang saya perjalanan ke Jakarta untuk ikut serta ke pemakaman. Jadi itu barangkali yang dapat saya sampaikan, dan mohon al-fatihahnya ya teman-teman untuk apa adik saya, karena mereka yang namanya Oris teman-teman, dia baru masuk kuliah di Telu, baru beberapa bulan, punya mahasiswa baru gitu, tapi ya umur dia lebih dulu gitu dipanggil sama Allah. Itu barangkali teman-teman, terima kasih banyak ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hatur nuhun Kang Ropi, turut berduka cita juga. Teman-teman sekalian, kita telah menyimak pemaparan yang menarik dari Kang Ropi. Dari situ kita dapat melihat bahwa sebenarnya kalau saya bisa simpulkan, hari ini bukan permasalahan kita harus kuliah di mana, tetapi permasalahan cara berpikir. Di zaman teknologi sekarang, berbagai macam fasilitas untuk mengembangkan diri tersedia di mana saja. Kalau dari pemerintah ada magang merdeka, studi independen, pertukaran mahasiswa merdeka, dan berbagai macam beasiswa lainnya, sebenarnya tinggal kita pelajari dan cari di internet, baik beasiswa di luar negeri atau di dalam negeri juga. Tinggal apa? Tinggal malasnya yang disingkirkan, visinya yang kembali diteguhkan, kemudian motivasinya yang kembali ditingkatkan. Dan jangan lupa juga selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, hatur nuhun Kang Ropi. Ini saya ingin bertanya nih kepada MC atau pengatur acara yang lainnya. Untuk sesi tanya jawab sama Kang Ropi, apakah akan ada nih?
sesi tanya jawab ada Kang dari boleh sama Akang, Kang Randy, sama moderator dipimpin. Kalau mau ada yang bertanya boleh raise hand. Siap, siap, siap. Soalnya ini kapan lagi ketemu katanya. Sok, kalau mau ada yang bertanya mah. Yuk teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Oh iya saya juga mau nambahin ya, mau cerita juga gitu. Ternyata Pak apa ini mah rezeki jadinya rezeki buat saya gitu dan saya bisa rasain hal ini. Jadi kalau di Tel itu teman-teman udah mah kita dapat beasiswa full ya. Terus kalau misalkan kita lomba, pertama itu full dibiayain ke manapun gitu. Bahkan teman-teman saya tuh kalau yang kayak paduan suara choir gitu, dia bahkan sampai Eropa, ke Korea dan kemana-mana kayak gitu. Itu tuh kayak dibiayain dan nanti kalau juara itu dapat intensif juga dari kampus gitu. Dan itu lebih gede gitu. Kayak pengalaman saya sendiri, juara 2 nasional teman-teman itu dapat intensifnya 20 juta gitu. Jadi kayak dari lembaga juaranya mah apa dari lembaga lombanya mah kayak cuma dapat 1 juta gitu hadiahnya, tapi dari kampusnya gede gitu. Nah, itu sih. Terus juga ini penting banget buat teman-teman yang belum kuliah ya, sebagai informasi. Kuliah di kelas aja nggak cukup, teman-teman. Teman-teman tuh harus juga eh, punya aktivitas di luar kelas. Tadi yang disampaikan Kang Randy ya, sekarang tuh ada yang namanya kampus merdeka gitu, ada MBKM. Nah, MBKM itu banyak juga jenisnya, ada yang pertukaran mahasiswa se-Indonesia, ada yang pertukaran mahasiswa yang ke luar negeri gitu. Terus ada magang merdeka dan banyak hal lainnya gitu. Dan Telio itu memfasilitasi hal itu. Karena masih banyak juga ternyata kampus yang belum memfasilitasi hal itu. Kalau Telio alhamdulillah yang ya jadi promotor juga gitu untuk menyukseskan kampus Merdeka Merdeka Belajar sedari awal. Nah, ini penting banget sih buat teman-teman semuanya. Yuk kalau ada yang mau nanya boleh banget ya. Boleh dari Konita. Satu pertanyaan saja sih. Ya, saya ingin bertanya, apa aja sih persyaratan umum yang biasanya ada di setiap beasiswa-beasiswa untuk masuk PTN atau PTS? Terima kasih. Oke, saya izin langsung jawab ya. Persyaratan umum nih yang biasanya. Yang pertama berarti pemberkasan ya, administrasi. Nah, kalau yang sama sih jenisnya dari SMA maupun yang udah kuliah yang ongoing, itu mereka biasanya ditanyakan mengenai nilai atau transkrip lah, nilai raport atau enggak nilai perkuliahan. Terus selanjutnya dimintai CV. CV ini itu termasuk nanti portofolio kegiatan teman-teman selama SMA ataupun sama kuliah kayak gitu. Nah, terus juga prestasi, pernah mengikuti ajang perlombaan apa saja gitu, atau aktivitas apa saja gitu kan, atau rekognisi. Nah, ini pengakuan teman-teman. Rekognisi itu kayak misalkan teman-teman pernah dinobatkan sebagai duta pelajar SMA dari Kemdikbud misalkan, atau pernah dinobatkan sebagai duta genre misalkan. Nah, ini penting banget dimasukkan. Terus esai atau personal statement gitu. Nah, kalau misalnya esai ya teman-teman harus menulis juga sesuai dengan em, arah teman-teman ke depannya gitu. Jadi kalau teman-teman jadi pemanfaat dari beasiswa ini, apa yang akan teman-teman lakukan selama eh, mendapatkan beasiswa ini gitu. Nah, ini yang harus dilakukan adalah ya atau tulisan yang harus ditulis, teman-teman harus bisa menggambarkan ke depannya teman-teman akan seperti apa gitu. Sehingga ketika si lembaga beasiswa itu akan memberikan beasiswa kepada kita, mereka tuh tidak akan merasa rugi gitu dan tidak akan merasa kayak aduh percuma gitu ngasih ke orang yang misalkan nantinya nggak mau aktif kayak gitu. Ini penting banget teman-teman. Itu barangkali singkatnya Konita. Tuh.
Dan menurut aku sih kalau Teh Konita belum kuliah ya, coba nyari beasiswa-beasiswa yang memang diselenggarakan sama Kemdikbud kayak BPI atau beasiswa unggulan gitu. Karena itu tuh sangat sangat memfasilitasi kita semua gitu, dari mulai uang uang saku, biaya pendidikan kuliah, terus juga uang buku, bahkan pengembangan-pengembangan lainnya gitu. Jadi kita emang akan lebih nyaman untuk berkuliah. Bahkan ada juga yang sampai dikasih device kayak dikasih laptop, dikasih alat elektronik ya untuk menunjang perkuliahan. Itu barangkali. Siap, hatur nuhun Kang Ropi atas jawabannya. Barangkali harus cukup menjawab buat Konita. Nah, karena saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ropi dan selamat melanjutkan perjalanan. Semoga sampai selamat sampai ke tujuan. Siap. Ya, atur nuhun Kang Randy dan teman-teman semuanya, Teh Najwa, Teh Fasa, dan semuanya. Iya, punten ya kalau ada salah-salah atau kurang-kurang. Saya izin duluan, nanti kalau ada yang ditanyakan lebih lengkap atau nanti pengen ada kesempatan lagi, boleh aja DM ke IG saya yang tadi ya, teman-teman. Atur nuhun. Ya, Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Siap. Teman-teman masih semangat gak? Kalau masih semangat, bilang angka 2 di pesan. Siap. Siap. Baik, kita lanjut saja ke pemateri kita yang kedua. Angka 2 itu pemateri kita yang kedua, bukan yang lain-lain. Siap, kita sapa dulu. Teh Ayu Silvia. Assalamualaikum, Ayu Silvia. Waalaikumsalam, Arendi. Gimana kabarnya nih? Udah lama nggak ketemu. Siap, siap. Alhamdulillah, sehat selalu, ceria bersama cuaca yang cerah pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, pasti. Pasti sehat juga sih, Ayu. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu lah sama Teh Ayu. Kita lihat CV-nya dulu. Bisa di-share screen. Nah, kita bisa lihat beliau adalah Ayu Silvia, lahir 28 September 2002, agama Islam, bahkan di sini ditulis status single katanya. Kemudian juga beliau mendeskripsikan personalnya, katanya beliau itu seorang pribadi yang aktif di bidang akademik maupun non-akademik. Saya pekerja keras dan tak pernah menyerah katanya. Kemudian juga untuk kontak bisa dilihat dan dia berasal dari Kecamatan Cisaga, satu kecamatan sama saya juga. Kebetulan satu SMP dan satu SMK juga. Sama juga kayak Teh Pasa gitu. Saya mungkin nggak bisa bacain semuanya itu. Mungkin bisa ke bawah. Saya pengen lihat beliau berkuliah di mana. Nah, beliau sekolah di Telkom Institute of Technology. Aduh, nggak kelihatan ini, ada yang ngehalangin. Ini. Nah, Telkom Institute of Technology Purwokerto. Jurusan Sistem Informasi. Angkatan 2020 sampai sekarang. Untuk pengalaman kerja, magang, dan segala macam, beliau pernah 4 bulan magang di
DPM PTSP Kota Banjar. Saya nggak tahu itu apa singkatannya, tetapi di divisi investasi ya. Kemudian juga beliau juga 6 bulan sebagai asisten praktikum database. Sorry kalau salah, saya nggak kenal dengan istilah-istilah seperti ini di ITTP Data Lab. Kemudian ini yang paling utama yang akan jadi juga fokus penyampaian beliau tadi. Beliau itu mendapatkan beasiswa di Global U-Grade tahun 2022 di Minnesota State University, Mankato, USA. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada beliau. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Kang Randy atas pembacaan CV saya. Mungkin sebagai gambaran juga kepada teman-teman gimana latar belakang saya sebelumnya gitu. Oke, saya izin share screen ya untuk pematerian saya. Bentar. Oke, apa sudah terlihat? Oke, aman. Oke, teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, karena sebelumnya sudah diperkenalkan. Di sini saya akan men-share gimana pengalaman saya selama Global U-Grad Program di Amerika Serikat. Oke. Nah, di sini halo teman-teman Gen Z semuanya. Di sini pasti peserta semua teman-teman pasti Gen Z semua ya, yang dimana kelahiran 90 sampai 2010 ya. Oke, di sini saya mau share nih. Ini adalah foto dari penerima Global U-Grad dari Indonesia yang keberangkatan spring semester atau semester musim semi di Amerika Serikat. Dan ini kami berkumpul di Washington DC ketika workshop di akhir program. Oke, kita lanjut saja. Di sini saya mau cerita-cerita sedikit dulu nih tentang latar belakang saya. Biodata singkat, walaupun tadi sudah dijelaskan di CV ya, tapi mungkin sebagai gambaran teman-teman, gimana sih saya bisa sampai ke Amerika gitu. Oke, untuk nama saya sudah jelas ya, Aisopia, dan saat ini saya berumur 21 tahun, dan saya masuk perkuliahan itu di Telkom Institute of Technology Purwokerto, yang mana saudaraan sama Kang Raffi tadi ya, itu beliau di Telkom Bandung, dan kami masih di satu yayasan pendidikan Telkom gitu. Dan saya masuk di 2020, yang mana pada saat itu masih COVID ya. Dan jujur, sama seperti Kang Raffi tadi, kalau misalkan saya tuh sebelumnya juga tidak bermaksud untuk mengapply langsung ke swasta ya, karena saya dulu pengen ke kedinasan. Karena kebetulan saya bersekolah di SMK 1 Ciamis jurusan akuntansi, dan saya tuh pengen melanjutkan ke PKN STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sayangnya pas saat saya lulus itu PKN STAN lagi tutup pendaftaran gitu. Jadi mau tidak mau saya harus gap year, namun dari orang tua menyarankan untuk tidak gap year dan langsung saja untuk berkuliah. Dan alhamdulillah saya mendapat undangan dari Telkom Bandung sebelumnya yang apa ya? Yang awalnya. Namun karena dari Telkom Bandung sendiri itu biayanya cukup mahal untuk saya sendiri gitu, karena saya tidak melamar beasiswa gitu. Jadi untuk undangan tersebut hanya untuk meng-apply berkuliah di sana gitu. Karena saya tidak menerima tawaran itu, saya juga dapat undangan nih dari Telkom Purwokerto. Nah, karena dari Telkom Purwokerto itu biayanya bisa saya afford sama keluarga lah istilahnya.
saya memutuskan untuk berkuliah di sana dan mulai start nih, gimana sih cara biar bisa berkembang. Karena jujur, ketika saya di SMK 1 Ciamis, saya itu tidak terlalu aktif orangnya, karena saya merasa itu sudah berada di comfort zone, di mana ketika SMP saya merasa sangat aktif di berbagai organisasi, terus ikut lomba-lomba segala macam, dan ketika SMK tuh saya lelah gitu, kayak pengen ya udah stay aja di comfort zone gitu, nggak aktif apa-apa. Dan which is itu nggak terlalu baik sih buat teman-teman kalau misalkan teman-teman pengen menargetkan berkuliah di PTN atau menargetkan beasiswa kuliah S1 gitu. Di sini saya mau cerita ya, di semester 3 saya tuh mendapatkan atau berhasil menjadi student exchange di semester musim gugur di Asia University Taiwan di tahun 2021. Pada 2021 tersebut itu masih suasana lockdown. Maka dari itu saya sayang sekali melakukan student exchange ini tuh secara virtual. Jadi belum bisa secara langsung berangkat ke Taiwan gitu. Maka dari itu ini yang membuat saya nggak lelah gitu. Belum keluar negeri gitu, kayak mimpi saya untuk keluar negeri kok masih belum dapat gitu. Jadi tetap berusaha gitu. Selain itu saya di semester 4 saya mencoba untuk mendaftar beasiswa Global U-Grad ini, karena saya biasa scroll IG ya, kayak teman-teman Gen Z sekarang gitu. Scroll IG, saya mendapatkan informasi beasiswa Global U-Grad ini gitu, dan saya meng-apply Januari 2022, dan itu prosesnya lumayan panjang, nanti saya akan jelaskan. Selama menunggu keberangkatan saya ke Amerika Serikat, saya itu magang kampus Merdeka, yaitu di City Asia atau PT City Asia Internasional ya di Jakarta Selatan. Kemudian untuk kepulangan dari Amerika, saya mendapatkan award di Global Talent 2023 di Ho Chi Minh, Vietnam. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, mungkin teman-teman tuh apa sih Global U-Grad itu tuh gitu? Kenapa sih kok saya bisa berangkat ke Amerika Serikat secara full gratis gitu? Nah, di sini Global U-Grad ini tuh beasiswa nirgelal bagi mahasiswa S1 atau D4 Indonesia dan juga negara lain yang berkuliah di universitas di dalam negeri. Peserta akan merasakan pengalaman menjalankan kuliah di universitas di Amerika Serikat selama 1 semester. Di sini teman-teman bisa lihat ya, fotonya ini dari berbagai negara ada ya perwakilannya. Oke, di sini Global U-Grad sendiri itu memberikan kesempatan kepada mereka yang berasal dari wilayah atau latar belakang yang kurang terwakili, yang tidak atau belum pernah studi ke Amerika Serikat atau negara lain. Jadi contohnya kan saya kuliahnya di Purwokerto dan saya asal Ciamis, yang mana bukan kota besar ya, kayak Bandung, Jakarta, atau Malang, atau Surabaya gitu. Yang mana ini sangat bagus untuk teman-teman coba apply gitu, dan siapa tahu nanti bisa berkesempatan seperti saya ke Amerika Serikat gitu. Terus di sini apa aja sih kegiatan Global U-Grad ini tuh? Nah, kegiatannya tuh kita mengambil mata kuliah yang relevan dengan bidang studi yang ditempuh di Indonesia. Contohnya saya kan jurusan Sistem Informasi ya di kampus ITTP, dan saya mengambil Geographic Information System karena saya suka maps, dan saya di sana belajar bersama profesor-profesor yang emang berkompeten di bidangnya gitu. Terus di sini ada mengambil satu mata kuliah 3 SKS untuk meningkatkan pemahaman tentang Amerika Serikat, dan ini bersifat wajib ya teman-teman. Nah, kebetulan saya kemarin mengambil American Racial Minorities karena di Amerika sendiri itu diverse teman-teman, ada orang berkulit putih, ada orang berkulit hitam, ada ASEAN seperti saya, terus ada Hispanik, dan yang lainnya. Dan itu kita belajar tentang hal itu, bagaimana keberagaman di Amerika Serikat, dan bagaimana mereka bisa saling menghargai satu sama lain, seperti itu.
Di sini ada kegiatan Global Yugrat yang kedua. Di sini kita tinggal di lingkungan kampus dengan rekan-rekan Amerika dan mahasiswa internasional lainnya. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, saya berada di salah satu salah satu fasilitas di kampus yang mana di sana mahasiswa-mahasiswa bisa rekreasi atau jika stres tentang belajar, nanti mahasiswa-mahasiswa bisa main biliar, terus bowling, ada juga PlayStation dan yang lainnya. Jadi fasilitasnya tuh di Amerika Serikat sudah tidak bisa diragukan lagi teman-teman. Jadi selain teman-teman belajar, nah teman-teman juga disupport gimana nantinya teman-teman bisa mengekspresikan diri teman-teman di luar akademik gitu. Di sini selain itu ada partisipasi dalam kegiatan pelayanan masyarakat atau volunteering selama 20 jam. Nah, di sini contohnya volunteering saya tuh, saya pergi ke Kansas City, yang mana itu berbeda negara bagian, itu saya sekitar 7 jam perjalanan naik mobil ya. Di sana saya bervolunteer 5 hari, karena kebetulan kampus saya mengadakan acara spring break gitu. Jadi buat teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengisi libur musim seminya dengan hal yang bermanfaat gitu, yaitu volunteering di sini. Di sini foto saya ya ketika saya menyajikan kopi untuk kaum homeless di sana gitu. Kalau misalkan di sini gelandangan mungkin ya, dan itu jujur ketika saya berangkat ke Amerika Serikat, saya tuh shock gitu. Wah, Amerika Serikat negara segitu besar tapi tetap ada aja gitu gelandangan gitu, yang mana mereka tidak punya rumah, terus ya pakaiannya pada lusuh, terus ya makan pun mereka hanya bisa seadanya gitu. Maka dari itu saya jujur ketika melayani mereka tuh terasa pengen nangis, tapi karena saya harus memberikan senyuman saya gitu untuk melayani mereka biar mereka semangat menjalani hari mereka. Dan kebetulan dari advisor saya juga menyarankan jika tidak ada yang bisa kita berikan kepada orang lain, cobalah tersenyum karena itu bisa membuat orang lain semangat menjalani harinya. Seperti itu. Nah, di sini ada namanya US Family Friendship. Jadi selain tadi kita belajar, kita tuh bisa mendapatkan keluarga angkat Amerika Serikat gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Di sini saya di-matchingkan atau dipasangkan dengan satu pasang suami istri, dan ini orang tua dari si istrinya gitu. Dan itu kita kadang diajak dinner, terus hiking bareng. Jadi pokoknya the best lah. Dan di sini ada teman-teman mahasiswa internasional lainnya yang berkuliah di kampus saya ya, di Minnesota State University. Dan ini kita sering hangout bareng lah istilahnya. Nah, selain kuliah juga teman-teman, karena nanti saya juga akan mention, nanti teman-teman dapat uang saku. Dan dengan uang saku tersebut, alhamdulillah saya bisa jalan-jalan nih ke New York, di mana ada patung Liberty, terus ada Times Square, dan lain-lain. Oke, di sini kita lanjut ke kegiatan Global Yugrat yang ketiga. Di sini kita mengikuti workshop di Washington DC di akhir program. Yang mana kalau workshop ke Washington DC ini tuh untuk biaya tiket pesawat, terus hotel ini sudah ditanggung sama pemerintah Amerika Serikat ya. Jadi kita tinggal berangkat saja, dan itu cuma 4 hari. 4 hari atau 3 hari, saya lupa. Oke, di sini mungkin teman-teman penasaran nih apa aja sih fasilitas yang didapetin kalau dapat beasiswa ini gitu. Nah, fasilitas program selama mengikuti proses di Indonesia, karena prosesnya itu lumayan ya teman-teman, lumayan panjang. Saya daftar Januari, pengumuman di pertengahan 2022 gitu. Tapi berangkatnya Januari 2023 gitu. Jadi emang teman-teman harus ekstra sabar dalam menghadapi semua prosesnya gitu. Tapi di sini kita mendapatkan fasilitas tiket pesawat domestik pulang pergi dan akomodasi sekaligus uang saku nih teman-teman. Kalau buat teman-teman yang di luar Pulau Jawa misalkan kan perlu pesawat,
terus perlu hotel. Nah, nanti mendapatkan akomodasi tersebut gitu. Nah, selain itu, fasilitas program saat mengikuti program di Amerika dapat uang kuliah, otomatis kita nggak perlu bayar ya, kita nggak perlu pusing mikirin uang kuliah nanti dibayarnya gimana, terus berapa ya gitu. Itu kita nggak perlu mikirin lagi sih. Terus ada uang saku bulanan, terus ada uang buku di awal gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman uh, di suatu kelas teman-teman perlu membeli buku, nah teman-teman bisa menggunakan uang tersebut gitu. Kalaupun tidak, kalau dari saya ya fun fact jujur, karena saya lebih milih uang tersebut buat jalan-jalan, jadi saya memilih kelas yang tidak perlu membeli buku istilahnya gitu, karena menurut saya buku di sana tuh sangat mahal dan emang saya walaupun ada kelas yang harus membeli buku, saya membelinya tuh secara rental dan itu e-book ya. Jadi emang semahal itu gitu. Terus ada akomodasi selama program, yaitu asrama ya yang tadi saya perlihatkan ke teman-teman yang fasilitasnya tuh ada banyak komplit ya. Terus ada tiket pesawat internasional pulang pergi 1 kali. Terus ada asuransi kesehatan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misalkan naudzubillah ya sakit atau gimana, nanti teman-teman tinggal ke klinik di kampus saja menggunakan asuransi kesehatan yang didapatkan dari program ini. Seperti itu. Terus di sini siapa sih yang bisa melamar beasiswa Global Yugrat ini gitu. Yang pertama tuh ya untuk Indonesia sendiri ya, itu warga negara Indonesia. Terus mahasiswa S1 atau D4 di dalam negeri diutamakan semester 3 atau 5. Nah, ini diutamakan ya. Jadi bukan berarti teman-teman yang sekarang semester 2 tuh nggak bisa daftar. Nah, itu bisa ya teman-teman, karena di angkatan saya ada mahasiswa yang masih semester 2 tapi tetap mendapatkan beasiswa ini gitu. Maupun yang semester 7 atau semester akhir yang udah skripsian misalkan, nah itu tetap ya kesempatannya tuh masih ada peluangnya gitu. Terus berusia minimal 18 tahun ya teman-teman. Terus ada komitmen kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan studi S1 atau D4. Terus di sini untuk requirement-nya ada berprestasi akademis, IPK-nya minimal 3.0 ya. Terus ada berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial. Terus belum memiliki pengalaman belajar di Amerika Serikat atau negara lainnya. Terus ada TOEFL ITP atau prediction nih. Nah, yang bikin saya mengapply program beasiswa ini tuh karena saya tidak perlu mengirimkan dulu TOEFL ITP yang ratusan ribu itu ya, atau TOEFL IBT yang jutaan, karena kita bisa menggunakan TOEFL prediction ya, yang mana itu bisa teman-teman secara mudah dapatkan gitu di lembaga-lembaga bahasa Inggris tertentu gitu. Nah, di sini ada 3 tips nih melamar Global Yugrat dari saya. Yang pertama tuh pelajari persyaratan dengan baik. Terus yang kedua, penuhi persyaratan dan ekspresikan dirimu sesuai dengan semangat kamu apply program ini. Tapi ada note-nya nih, jangan dikurangi atau dilebih-lebihkan. Just be yourself. Terus yang terakhir ada bersabar dan percaya akan setiap prosesnya. Nah, kebetulan nih program Global Yugrat ini tuh untuk keberangkatan 2024 musim gugur dan musim semi 2025 nanti ini tuh sedang buka pendaftaran dan terakhir pendaftarannya tuh 15 Desember. Jadi untuk teman-teman mahasiswa sekarang nih yang tertarik dan kayaknya pengen coba deh gitu. Terus saya juga punya basic kepemimpinan nih. Nah, coba aja daftar dan bisa dicek di laman Aminef secara berkala untuk info terkini. Jadi Aminef ini tuh lembaga yang mengurus seleksi di Indonesia ya teman-teman. Dan ini tuh sama seperti yang mengurus Fulbright. Jadi nanti kalau teman-teman berminat melanjutkan S2 juga nanti teman-teman bisa dapat banyak info lah di sini gitu. Nah, yang tadi saya mention ya, di mana mendapatkan informasi terkini atau pengumuman pendaftaran telah dibuka. Nah, di sini ada di www.aminef.or.id, Grants for Indonesia, terus bisa nanti dicari programnya
mahasiswa di Amerika Serikat melalui program Global Grad. Di sini bisa lihat ya teman-teman, masa sih nggak asik gitu bisa belajar di Amerika Serikat secara gratis, dibiayai segalanya gitu. Dan mungkin dari saya seperti itu, and good luck teman-teman yang nanti mau coba. Saya kembalikan ke moderator, mangga Kang Randy. Siap, hatur nuhun Teh Ayu. Nah, menarik sih penyampaiannya sih. Kalau kita lihat tadi dari dua pemateri kita yang telah menyampaikan pengalamannya gitu. Tentunya ada proses yang harus dicapai. Ada harapan yang harus hilang dulu, kemudian digantikan oleh harapan baru dan kemudian tercapai. Dan kalau kita lihat beasiswa Global Ugrad ini menarik, seru. Kita bisa lihat Ayu jalan-jalan dan segala macam. Memang seru ya. Saya juga pengen sih ke Amerika. Saya sering dengerin lagu. Bentar. Ini ada kendala. Ya. Oh, ada kendala, bentar. Oke, udah kena lihat nih. Saya sering dengerin lagu tentang keindahan Amerika. Gini lagunya. Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Tahu kan? Country Road, take me home to the place. Nah, saya pengen ke Shenandoah River, ke Blue Ridge Mountain. Pengen. Mudah-mudahan ya, doakan. Nah, sekarang lanjut ke sesi tanya. Kang, mohon maaf, ini jaringannya jelek ya? Suaranya putus-putus, Kang. Untuk sesi tanya jawab, boleh boleh raise hand dulu gitu. Nanti dilanjut sama Kang Randy. Ya, sok boleh Kanita. Baik, Kak Ayu Sylvia, saya izin bertanya mengenai TOEFL prediction. Kakak mengaplikasikan TOEFL prediction-nya di mana dan apakah mengeluarkan biaya dan biayanya berapa? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Lalu saya langsung jawab aja nih. Untuk TOEFL prediction saya sendiri tuh saya kebetulan dapat dari internal kampus saya sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngambil lagi tuh ada biayanya, tapi waktu saya tuh di semester 3 dulu tuh ada gratis gitu untuk kita mengikuti TOEFL, namanya itu I don't know, English Comprehension Test kalau nggak salah, dan itu bisa dikonsider jadi TOEFL prediction gitu. Jadi kalau dari saya itu nggak ada biaya ya, tapi kalau dari teman-teman misalkan mau ngambil di suatu lembaga kursus tertentu dan itu bisa sih. Karena nantinya di proses program ini tuh setelah teman-teman misalkan lewat wawancara gitu, lolos wawancara, nanti teman-teman tuh bakal
ngikut TOEFL IBT gitu, yang mana itu jutaan ya kalau kita ngambil sendiri, itu bakal dibiayai sama pihak penyelenggara beasiswa, dan itu nanti kita tinggal berangkat aja, akomodasi sudah disiapkan, seperti itu sih. Oke, gimana Kanita? Cukup atau kurang puas? Oke. Saya sudah masuk kembali nih. Siap. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan harus bertanya nih. Dari rekan-rekan panitia juga boleh. Misalnya dari Najwa. Oh, itu ada. Dari Teh Fitria. Tadi Raisen. Silahkan Teh Fitri. Oke. Naik. Sebelumnya terima kasih ya tadi pemaparan dari Teh Ayu ya, karena masih jarang banget gitu. Karena masih jarang banget gitu ya beasiswa exchange ke Amerika mungkin. Nah, yang ingin saya tanyakan sambil mungkin menunggu juga dari pertanyaan teman-teman lainnya ya, bagaimana gitu Teh tahapan seleksi dari beasiswa ini? Karena terbilangnya mungkin ini kuotanya sedikit ya, atau mungkin bisa dijelaskan aja. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Saya langsung jawab, nggak apa-apa ini, Kang Redi? Oke, jadi untuk tahapan-tahapannya itu ada namanya seleksi berkas ya. Nanti teman-teman bisa apply ke laman World Learning, di mana itu yang nanti mengurus kita selama di Amerika Serikat gitu. Itu ada namanya portal Global Ugrad Portal gitu. Jadi teman-teman nanti di sana bisa melengkapi berkas-berkas yang dimintai, seperti kayak surat rekomendasi, terus esai, terus kemudian TOEFL prediction tadi, kemudian personal information teman-teman gitu. Nah, setelah melengkapi aplikasi tersebut, jika teman-teman lolos, nantinya teman-teman bakal di email untuk menghadiri wawancara gitu. Kebetulan di angkatan saya tuh wawancaranya masih suasana COVID juga sih sepertinya, dan itu masih diadakan secara online. Tapi untuk angkatan yang 2023 kalau saya nggak salah itu mulai dilakukan lagi secara offline, dan itu nanti bisa dipanggil ke kedubes atau kedutaan besar Amerika Serikat atau di Aminef di Intel Tower, di mana itu di pusat jantungnya ibu kota Jakarta gitu. Terus setelah teman-teman nanti lewat rangkaian wawancara, nanti teman-teman bisa lanjut ke TOEFL IBT gitu. Dan dimana kenapa sih kita ngambil lagi TOEFL gitu kan? Nah, TOEFL IBT ini tuh untuk apply teman-teman nantinya ke Universitas Amerika Serikat buat penempatan di mana host university teman-teman bakalan belajar di Amerika Serikat. Nah, baru setelah itu nanti ada pengumuman finalis atau alternate. Finalis di sini teman-teman udah dipastiin bakal berangkat, namun kalau alternate teman-teman itu sebagai alternatif jikalau ada finalis yang mengundurkan diri, seperti itu. Dan setelah itu nanti teman-teman bakal dapat pengumuman sih, either teman-teman berangkat di musim gugur di tahun tersebut atau di musim semi di tahun berikutnya. Seperti itu sih. Dan kuota di angkatan saya tuh ada 12 orang kemarin, tapi di 2023 itu 10 orang. Dan itu tuh dari berbagai
wilayah di Indonesia ya. Contohnya saya Jawa Tengah, karena saya masuknya perwakilan Jawa Tengah, kebetulan kampusnya di Purwokerto, dan itu 1 orang. Terus dari Jabar ada 1 orang, Jatim 1, Papua, Aceh, Pontianak, Pekanbaru, Lampung. Jadi emang wilayah-wilayah yang gimana ya bilangnya, tidak tidak secara spesifik kota besar gitu. Siap, hatur nuhun Teh Ayu. Sesi pertanyaan masih dibuka buat teman-teman lainnya yang mau bertanya. Kapan lagi nih? Nah, ada teman saya nih. Ada Apep Munawar. Silakan, Apep. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Teh Ayu mungkin yang telah memaparkan informasi kepada kita semua terkait beasiswa exchange di Amerika Serikat yang tadi sudah dijelaskan dengan cukup baik dan mungkin memotivasi kita untuk memiliki ketertarikan untuk mengikuti program tersebut ya. Mungkin yang saya ingin tanyakan mungkin terkait pengalaman ya, bagaimana sih tantangan-tantangan ketika mengikuti perkuliahan di Amerika Serikat dan bagaimana Teh Ayu menghadapinya. Kemudian yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana sih perbedaan karakteristik perkuliahan di Amerika Serikat dan di Indonesia. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Langsung saja dijawab oleh Ayu. Oke, baik. Izin jawab ya untuk apa ya, pengalaman saya sendiri untuk kegiatan perkuliahan, jujur saya lebih enjoy berkuliah di sana ya, karena di sana tuh sistemnya tuh diskusi teman-teman. Jadi pemaparan tuh cuman sedikit dan itu cuman intinya saja. Jadi kita dibiarkan eksplor sendiri oleh profesor di sana. Beda sama di Indonesia yang mana kan kita misalkan perkuliahan 3 SKS dan itu full 3 jam pematerian gitu, ataupun praktek tuh cuman based on apa yang dikasih dosen gitu. Jadi nggak boleh explore, maksudnya nggak bisa nanti kita mencoba explore sendiri gitu. Tapi kalau di Amerika Serikat di sana, jika mahasiswa-mahasiswa punya riset lain atau cara apa ya, penemuan yang lain, nah itu bisa didiskusikan dengan profesor gitu. Dan itu menurut saya sangat baik sih, karena kalau di sini kan kita ada gap ya antara kita sama dosen gitu, berasa segan atau gimana. Tapi kalau di sana tuh kita berasa sama teman gitu. Jadi mereka tuh lebih milih malah disebut dengan nama mereka langsung gitu, yang mana itu mungkin susah ya buat saya karena emang di kampus di Indo tuh kan selalu bilang Bu atau Pak gitu kan. Tapi kalau di sana itu tuh mereka lebih lebih enak untuk dipanggil nama mereka secara langsung, walaupun gelar mereka tuh profesor, doktor, segala macam gitu. Jadi emang dengan mahasiswa tuh sangat open banget gitu, dan itu yang saya sukai sih. Apa ada tambahan? Barangkali tadi apa menyanyikan terkait tantangannya. Kayaknya belum terjawab. Oh oke, iya tantangannya. Tantangannya sebenarnya kalau di perkuliahan, jujur banyak riset sih. Kalau menurut saya banyak riset, dan mana itu membuat saya enjoy sih, karena kita nggak based on book banget kan. Jadi kita mengeksplor nggak cuma dari buku tapi dari platform-platform lain di mana kita bisa belajar gitu. Terus sebenarnya tantangan tuh lebih ke tantangan di sosialnya mungkin ya, yang mana saya tidak terbiasa akan society-nya Amerika Serikat yang sangat terbuka gitu, yang mana LGBT plus tersebut itu kan
emang legal di sana. Terus kemudian eh makanan juga perlu sangat diperhatikan gitu, harus tanya apakah mengandung babi atau tidak gitu. Terus apa ya? Tempat sholat mungkin itu yang kadang susah dicari, tapi kebetulan di kampus saya itu ada space tertentu buat itu namanya meditasi room, tapi kita bisa gunain untuk sholat gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih. Sekarang mau nanya ke teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sesi pertanyaan akan diakhiri. Oh iya, mungkin mau tambahin juga Kang Randy, boleh? Mangga, mangga. Jadi beasiswa ini tuh sebenarnya membawa langkah buat saya tuh membuka opportunity atau peluang yang lain teman-teman ya. Jadi setelah kepulangan saya dari Amerika kan pulang baru kemarin Mei ya 2023 tahun ini, dan saya cuma 2 bulan di sini, saya lanjut magang di Vietnam gitu, di Ho Chi Minh, yang mana itu perusahaan konsultan Jepang, dan itu emang banyak benefit yang bisa didapat setelah program ini. Jadi emang teman-teman gak bakal sia-sia lah kalau dapat beasiswa ini gitu. Siap, hatur nuhun Teh Ayu. Kayaknya memang benar gak ada yang nanya lagi. Sekarang tadi Teh Ayu telah menyampaikan pengalaman-pengalamannya, kiat-kiat, dan segala macam pokoknya yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita. Nah, sekarang ada sedikit cenderamata lah penyerahan sertip dari Jabar Beras Zilenial kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya tadi. Mungkin operator bisa ditampilkan di layar. Yap. Yap, ini untuk Teh Ayu. Bentar, Aropi dulu. Oh, Teh Ayu. Siap. Ini mau sama siapa diserahinnya? Siap. Ini sekedar kenang-kenangan sertifikat digital dari Jabar Beras Zilenial untuk Teh Ayu Silvia. Mangga Teh. Mangga, turnuhun ditampi R&D sama teman-teman Jabar, tadi kepanjangan JBZ Kabupaten Ciamis ya. Saya terima kasih. Alhamdulillah, sesi pematerian dan sesi tanya jawab sudah selesai. Dan ada sedikit info juga buat teman-teman yang tadi nanya, ada hadiah buku tulis, entah buku gambar, entah buku mewarnai, pokoknya hadiah buku. Nah, nanti bisa hubungi panitia. Nah, sekarang katanya ada games, ada kuis, atau ada apa gitu. Saya serahkan kepada MC dan tim acara. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila selama memandu saya banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
Oke. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Randy. Untuk selanjutnya akan ada games ya. Dan games ini tentunya ada door prize-nya juga. Jadi pada ikutan ya. Boleh kepada operator di share screen. Ini gamenya tebak-tebakan nih, tebak-tebakan gambar. Yang bisa boleh raise hand. Waktunya cuma 10 detik. Dimulai dari sekarang. Kalau misalkan malu buat raise hand, bisa send jawabannya di chat ya. Ayo, siapa yang bisa? Gampang, ini gampang. Yang pertama, Kanita tuh. Tapi saya nggak tahu ini benar atau salah. Iya, gak apa-apa, boleh. Surat edaran asli penangkapan pejabat negara. Atau NN-nya bagian kata terakhirnya. Saya kurang bisa menebak. Oke, gak apa-apa. Yang penting udah berani jawab dan berani raise hand untuk menyuarakan pendapatnya. Keren. Nanti boleh dari tim panitia untuk mencatat ini siapa yang menang dari game ini. Masih ada lagi. Boleh, operator next. Nah, ada Galang. Tadi siapa? Galang ya? Galang. Boleh yang pertama Galang tuh. Izin menjawab, Kak. Hai, boleh. Ini jawabannya supir mobil tinjas sedang makan daging. Benar. Oke, selamat ya Galang. Nanti tim panitia bakal menghubungi buat kasih hadiahnya. Iya, Kak, terima kasih. Untuk yang terakhir, ini pertanyaannya bukan tebak gambar ya, tapi ini pertanyaannya tentang materi yang tadi nih. Siapa aja pemateri yang tadi, siapa aja yang jadi pemateri di sini gitu. Ayo, siapa tuh 2 orang yang raise hand? Apep tuh, boleh Halo, Kak. Apep. Tadi Galang udah ya, Apep boleh Apep. Kadita juga udah ya.
Baik, saya langsung jawab deh. Yang pertama ada Muhammad Rofi Jamil, yang kedua ada Teh Ayu Sylvia. Oke, berarti menyimak ya dari awal hingga akhir. Keren-keren. Nanti Apep dihubungi panitia ya buat mendapatkan hadiahnya. Mungkin untuk sesi games sudah selesai ya. Nanti door prize-nya akan dihubungi. Pasha, panitia mah gak boleh jawab ya. Oke. Sebelum kita memasuki penghujung acara, izin mengingatkan lagi untuk mengisi link absensi. Nanti absensinya akan dikirimkan melalui Zoom ya. Di room chat Zoom ini. Ditunggu ya link absensinya. Oke, nah itu udah di-share ya link presensi untuk kehadiran hari ini. Wajib diisi ya, soalnya nanti sertifikat kalian bakalan diambil dari data ini gitu. Oke? Sebelum acara ditutup, ada acara foto bersama dulu ya. Boleh nih yang pada off cam, di on camin dulu gitu ya buat dokumentasi. Nanti bakalan ada di IG DBZ Kabupaten Ciamis. Ayo boleh di on camin dulu. Udah pada siap ini teh? Udah pada siap? Hai. Tim operator udah siap? 3, 2, 1. Formal dulu ya, formal dulu. 3, 2, 1. Bebas, gaya bebas, gaya bebas. 3, 2, 1. Oke. Ada aja dulu. Oh iya, jangan lupa nanti absensinya di screenshot buat bukti ya. Oke. Baik, kita sudah ada di penghujung acara dan mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Najwa Haibar Kamila selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia memohon maaf untuk segala kekurangan yang ada pada acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang, selamat berlibur.